Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam saya dijawab dengan penuh semangat dan keikhlasan. Amin, insya Allah. Semoga salam kebaikan ini benar-benar bisa kita terima dan kita balas juga kepada orang yang mengucapkan kepada kita. Itu salah satu adabnya. Baik, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah hari ini kita kembali bersilaturahim. Tapi sebelumnya mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, Bapak dan juga semua pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, setiap akhir pekan ya, iNews selalu menghadirkan tayangan yang menjadi pilihan bagi kita semua. Dan alhamdulillah program Cahaya Hati Indonesia menjadi salah satu program unggulan, semuanya berkat dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk memilih kajian dakwah dalam rangka syiar Islam. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan pada hari ini kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian kita juga ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Dan buat Anda pemirsa yang ada di rumah, hari ini istimewa, saya nyampe di daerah Jakarta Selatan, ngelompat dikit langsung nyampe Depok. Tepatnya di Masjid Jami Al-Hikmah di Komplek DDN ya Bu ya. Dan hari ini juga merupakan hari yang bagi kita semua ya. Ini jadi satu penuh keberkahan karena tidak semuanya Allah izinkan untuk nyampe di sini. Dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Ibu Bapak sehat? Alhamdulillah. Bu, sekarang ini sehat itu mahal ya. Coba lihat kalau misalnya kita lihat di ini ya, di media sosial lagi rame itu tentang kualitas udara di Jakarta. Betul apa betul? Ada yang sampai ngalamin ISPA. Betul? Betul. Ada yang batuk di sini? Banyak. Sama saya juga. Katanya itu dikarenakan karena pertama polusi kendaraan, asap kendaraan, ada juga dari industri. Terus juga rame kemarin ini kita lihat di media sosial ya, buat Anda pemirsa di rumah, yaitu kebakaran di Gunung Bromo dikarenakan ada orang lagi foto, ini diduga dikarenakan orang sedang foto priwet pakai asap flare dan asap flare-nya itu membakar daun-daunan yang kering, kebetulan ada di rumput savana yang kering, akhirnya sampai sekarang belum selesai. Nah, tema kita nggak jauh dari itu, tapi sebelum kita masuk ke dalam tema ibu-ibu, bapak-bapak, izinkan saya untuk memperkenalkan guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Ini Masya Allah, kalau yang satu ini saya mau kenalin kayak udah gak perlu dikenalin lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai Zaki Mirja? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, baik ya. Baik. Ya Allah, baju coklat-coklat gini. Iya. Kelihatan ini. Saya coklat muda, ini coklat? Coklat tua. Iya. Emang beda, ini lunas untuk nyicil. Masya Allah. Hadir guru kita, seorang ustazah. Beliau ini lulusan dari Al-Azhar Kairo. Salam hormat dan takzim kami untuk Ustazah Yuli Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Di sebelah beliau hadir guru kita. Beliau ini juga seorang pengajar juga, dosen juga di UIN di Semarang ya. Salatiga ya, di Salatiga, yaitu Kiai Haji Aji Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, bapak-bapak dan juga pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Sebelum kita masuk ke pembahasan dari guru kita dan saya kasih kesempatan sama ibu-ibu yang curhat tentang apa ya, alam yang rusak ataupun juga pengaruh polusi udara terhadap kesehatan ibu. Kita saksikan dulu tayangan viral berikut ini. Hingga kini Jakarta masih diselimuti polusi. Berdasarkan data dari IQ Air, perusahaan teknologi kualitas udara di Swiss, kualitas udara di Jakarta masih dalam kategori tidak sehat. Bahkan data Senin pagi di Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, memiliki indeks udara yang berbahaya. Kondisi ini tentu membahayakan kesehatan warga.
Di antaranya bisa mengakibatkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Mungkin ada yang mau curhat atau mungkin ada bertanya, silahkan. Siapa? Ibu? Ya silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dari Majelis Taklim Jami Al Hikmah. Yang mau saya curhatkan nih Ustadz gitu ya. Kan pemerintah sudah memberikan peraturan gitu ya. Iya. Berupa denda bagi orang-orang yang berkontribusi bagi kerusakan alam gitu. Tetapi kok sepertinya belum terlalu membuat efek jerak gitu. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah ada, tentu saja ada ya, ayat manakah yang di dalam Al-Quran ini atau hadis gitu yang mungkin ada secara langsung memberikan ada hukumannya gitu. Seperti apakah hukuman bagi orang-orang yang berkontribusi atau melakukan kerusakan Terhadap alam gitu ya. alam. Oke, baik, terima kasih banyak. Kira-kira Islam mengatur nggak sih tentang orang-orang yang merusak alam? Ada nggak hukumannya? Tertulis nggak dalam Al-Quran? Ada nggak cara untuk mengingatkan kita semua? Silakan kesempatan pertama Ustaz Zaki Mirza. Fadol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qawiyyul matin. Amma ba'd. Ini kalau istilah buah yang mau saya jelasin cuma bagian kulitnya doang. Buat isi ame daging ntar ada beliau-beliau semua ini. Masya Allah. Udah gitu ini buahnya buah duren lagi. Ya salah. Kulitnya nggak bisa diapa-apain. Iya. Emang kalau kita lihat polusi zaman sekarang nih Bapak Ibu yang berbahagia, kayaknya bukan siapa-siapa lagi yang salah, justru kita sebagai manusia. Kita ini kan khalifah. Ya. Semua yang ada di sekitar kita ini kan Allah titipin sebenarnya. Yang namanya dititipin kan kudu kita jaga, kita rawat, kita benahin, kita bersihin. Tapi memang Allah sudah memberikan satu tanda-tanda di dalam Al-Quran. Di dalam surat yang ke-30, surat Ar-Rum, kemudian ayatnya ayat 41 di juz 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kita lihat dah, makin hari nih kerusakan enggak di daratan, di lautan, makin semakin banyak nih. Betul Bu ya? Jangankan yang polusi tingkat nasional. Kadang sama tetangga aja juga ada polusi. Oh iya? Tadi Bang David kan nanya beliau sesek, saya nih lagi sesek. Karena tadi pagi tetangga saya emak-emak masak ikan asin. Sambelnya sambel terasi. Ya salah. Aduh ya Allah, itu polusi paling dekat. Gitu. Makanya dalam hal ini kan semua kembali ke diri kita masing-masing sebenarnya nih. Kalau bukan kita yang memulai dari keluarga, dari diri sendiri untuk menjaga lingkungan hidup. Karena kalau sudah berbicara tentang Islam, ini bukan hanya berbicara tentang ibadah mahdhah. Tapi bagaimana kalau kita lihat di akhir gerakan sholat kita kan ada salam tuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gerakan salam lagi nasehatin sama kita tuh. Kalau udah kelar sholatnya, lihat dong tuh di sebelah. Jangan-jangan ada sampah buang sembarangan. Jangan cuma yang di sebelah kanan, tuh di kiri. Ada limbah, ada banyak polusi yang harus kita benahi dari mulai lingkungan keluarga, RT kita masing-masing. Jadi ternyata sholat itu bukan hanya mengajarkan kita beribadah ke mata Allah. Tapi juga bagaimana kita peduli terhadap lingkungan hidup. Itulah kenapa ada hadis yang baginda Rasulullah sabdakan an-nazafatu minal iman. Jangan ngaku kita beriman tapi nggak peduli sama kebersihan. Lihat,
Bahkan agama Islam aja urusan kebersihan udah diatur. Makanya kalau dilihat Bu, sebenarnya sih dalam hadis qudsi Allah juga udah gemes nih Bang David ya. Yeah. Ngelihat ulah tangan manusia yang udah nggak tahu diri, dititipin kok malah dirusak. Yeah. Sumber daya alam dieksplor habis-habisan, tebing dipangkas dan lain sebagainya. Tapi Allah mengangkat semua azab karena masih ada wal mustaghfirina bil ashar, masih banyak orang yang memohon ampun sama Allah. Wal mutahabbina fi, ada orang yang mencintai bestinya itu karena Allah, bukan karena urusan dunia dan uang saja. Dan yang berikutnya adalah falamma nadhartu ila ummari buyuti, Allah melihat masih banyak orang yang meramaikan masjid. Itulah faktor-faktor yang akhirnya Allah mengangkat azab diturunkan di atas muka bumi ini. Ya mudah-mudahan intinya kita mulai dari diri kita masing-masing. Kan banyak Bu ya, orang yang sholatnya rajin, buang sampah juga rajin di mana? Nah, Betul nggak? iya betul. Nih ibu saya tanya, banyak nggak orang yang sholatnya rajin, ngomongin orang juga rajin? Banyak, iya nggak? Orang sini mah nggak ada dah. Nggak ada. Jauh, cuman yang sono katanya pindahan dari sini. Gitu Bang David ya. Oke, makasih banyak Ustaz Zaki. Masya Allah. Baik, selanjutnya kita simak dari guru kita Al-Mukarramah Ustazah Julia Yasin. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini kalau masalah rusak merusak memang sudah tabiat manusia, ya enggak Ibu dan Bapak? Karena ketika Allah mengabarkan malaikat, ya, jadi Allah mengabarkan malaikat akan menciptakan manusia. Apa respon malaikat? Ataj'alu fiha mayufsidu fiha? Kata malaikat, beneran serius ya Allah akan menciptakan manusia? Pasti dia bakal ngerusak. Nah, jadi kalau sekarang ada kerusakan di muka bumi, ya itu nggak aneh, karena memang sudah dikabarkan, artinya sudah dipertanyakan oleh malaikat ketika itu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataz'alu fiha may yufsida fiha. Nah, jadi kalau merusak itu memang sudah tabiat manusia, tapi manusia yang mana ya? Jadi ketika manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, memang diberi keleluasaan. Karena khalifah diberi keleluasaan untuk mengelola apa yang ada di bumi. Semua dibuat tunduk dan patuh, bisa dipatuhkan oleh manusia. Jadi bumi yang panjangnya sekian lebarnya itu bisa dikuasai oleh manusia karena memang Allah yang membuat bumi itu bisa kita jelajahi. Maka kata Allah, pamsu biha bimana kibiha. Jadi terserah, nih saya serahkan bumi kepada manusia untuk dikelola, dimanfaatkan hasilnya. Nah tapi ada janji Allah, wa ilaihin nusyur. Tapi ingat, setelah itu nanti kalian akan kembali kepada Allah untuk diminta pertanggungjawabannya. Jadi tadi, apakah ada di dalam Al-Quran ya yang memberikan ancaman gitu ya bahwa orang-orang yang merusak di muka bumi ini akan diazab? Tentu ada, karena manusia-manusia yang tidak mengikuti rambu-rambu yang Allah gariskan. Jadi tadi kan kata malaikat ya, Allah ngapain sih gitu kan menciptakan manusia, pasti dia nanti bakal ngerusak. Padahal bumi sudah diciptakan oleh Allah sedemikian cantiknya, sedemikian sempurnanya. Oleh karena itu Allah berpesan kepada manusia, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi boleh nanti turun ke bumi menjadi khalifah tapi jangan merusak. Di ayat lain Allah bersabda, Allah berfirman, wasrobu wakulu wasrobu wala tusrifu. Nah ini, jadi wakulu wasrobu memang yang di dalam Al-Quran dikatakan wakulu wasrobu saja, makan dan minum. Tapi maksudnya lebih umum. Jadi silahkan ibu dan bapak menikmati apa yang ada di bumi, bahkan di langit. Karena memang langit dan bumi ini diciptakan untuk kita eksplor, untuk kita nikmati. Tapi wala tusrifu. Nah, jangan berlebihan.
Nah tadi yang kota Jakarta, kenapa berpolusi? Karena manusia sudah israf, sudah berlebihan Bang, udah kebanyakan pabrik. Ya, sementara pohon-pohon ditebang. Padahal dialah yang yang memproduk oksigen ya, udara yang sehat dan segar untuk keberlangsungan manusia. Nah ini kita tebang. Coba kita lihat hadis Rasulullah SAW. Ketika di masa perang saja, pesan Rasulullah kepada para tentara muslim itu, kalau kalian masuk ke sebuah negara untuk dibebaskan, untuk mengajak atau untuk memerdekakan orang-orang muslim di sana, maka tidak boleh membakar pohon-pohon kormanya. Tidak boleh memotong pohon-pohon yang ada di sana. Nah ini di dalam Islam ini sudah ada fikih bi'ah, fikih lingkungan, bahwa kita harus menjaga lingkungan. Nah, mungkin ibu dan bapak pernah mendengar, bahkan Rasulullah katanya, wa ijaja'a ala ahadikum al qiyamah waladaihi fasilah al yagrisha. Jadi hari kiamat nih, artinya udah ada tanda-tanda hari kiamat datang. Kalau kita masih punya bibit tanam. Nah ini untuk menjaga lingkungan. Nah oleh karena itu kita tidak usah aduh enak banget kalau misalnya diajab, kita diajab bareng dong. Ya kan, kalau misalnya yang dosa sebenarnya cuma 1-2, yang punya pabrik kan cuma yang kaya-kaya doang, tapi kita kok ikut dapat akibatnya. Tenang, Allah Maha Adil, nanti akan ada balasannya, kalau tidak di bumi maka insya Allah akan ada di akhirat. Begitu. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Jelas ya Bu ya? Bu. Ini Masya Allah di sini Ustazah orangnya soleh-soleh. Kalau ciri-ciri orang soleh dan soleha itu setiap ada yang tausiah matanya terpejam, palanya tertutup. Saking khusyuknya menyerap. Baik, di sebelah Ustazah hadir guru kita, Ketua LDNU Jawa Tengah, kepada Kiai Haji Aji Nugroho kami persilakan. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segenap kiai bunyai yang hadir dan menjadi pembicara sekaligus hadirin, alhamdulillah tadi kita mendengarkan dua penjelasan yang menarik. Dari sisi pertama menjelaskan bahwa kerusakan bumi, daratan dan lautan bukan Allah yang memberikan, tapi manusia yang meminta karena sifat tamak dan rakus manusia. Yang kedua memberikan informasi, bahkan malaikat pun curiga ketika Allah memberikan kepada manusia untuk mengelola bumi. Jangan-jangan merusak tatanan apa yang sudah Allah atur di muka bumi ini. Oleh karena itu saya tertarik dengan sebuah ungkapan yang ini menjadi tolak ukur bagi kita semua. Bahwa manusia itu berubah karena 3 hal. Yang pertama, al-wilayat. Apa itu? Punya kekuasaan. Punya kekuasaan ini macam-macam bentuknya. Entah itu dia punya kuasa terhadap ekonomi tertentu, punya kuasa terhadap aktivitas tertentu, yang kemudian akan dia lakukan untuk memforsir sehingga dia mendapatkan keuntungan dari sifat itu. Maka sifat tamak inilah yang kemudian merusak ekosistem yang ada di muka bumi ini. Yang kedua yang menarik adalah al-qarbu minal muluk, dekat dengan kekuasaan. Karena dia merasa menjadi orang yang berkuasa sehingga dia berhak mengatur alam semesta, dan justru yang semacam ini kadang merasa menjadi seorang penguasa. Kalau saya kaitkan dengan aktivitas yang ada di negeri kita, orang mau sowan kepada presiden itu kalau ketemu dengan wakil-wakil yang ingin mengarahkan itu kan terasa susah. Tapi ketika sudah bertemu dengan orang yang kita temui itu menjadi lebih mudah. Nah inilah yang kemudian yang dikatakan orang merasa memiliki, bahwa sesungguhnya dia bukan memiliki itu lebih berbahaya daripada orang yang memiliki. Dan ini banyak contohnya,
Orang diberikan tanggung jawab untuk mengelola bumi, bukannya dia mengelola dengan baik, malah dia mencemari bumi ini dengan menunjukkan kerusakan-kerusakan yang ada di alam semesta. Nah, yang paling penting lagi yang nomor 3, al-ghina min ba'dil faqri. Kalau dalam bahasa Jawa saya terjemahkan ujuk-ujuk sugih tanpa melalui proses yang panjang. Ini orang yang berbahaya. Ibaratnya orang tidak pernah menaiki sepeda motor, tiba-tiba dapat hadiah sepeda motor. Itu cara ngegasnya itu tidak menggunakan tangan, mungkin pakai kaki. Ini yang menjadi salah satu ilustrasi. Terkadang orang itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak mampu melaksanakan dengan baik terhadap keistimewaan itu. Sehingga dari situlah Allah mengingatkan kepada kita, syukurilah terhadap segala sesuatu yang Allah berikan kepada Anda, dan janganlah Anda ini kufur atas nikmat Allah. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih kepada orang yang telah berlaku khianat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terjaga dari fitnah dunia dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guru-guruku. Ibu, Bapak, polusi udara di Jakarta baru sebagian kecil dari kerusakan yang diakibatkan oleh manusia di muka bumi ini. Tidak hanya di Indonesia, ya. Dan dampaknya sekali lagi juga kita manusia yang jadi korbannya. Nah, bagaimana Islam menyikapi ini akan dibahas lebih dalam lagi hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Ad-Dukhan ayat 10 sama-sama sudah kita simak, yang tadi dibacakan dengan merdu oleh Ustazah Kela yang juga seorang penghafal Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan membahas tentang kerusakan di muka bumi yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Ragam banyak bentuk kerusakannya. Nah, untuk mengkaji lebih dalam, langsung sama-sama kita simak kajiannya bersama dengan guru kita, Ustadz Zaki Mirza. Silakan Ustadz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini Allah memberikan informasi satu di antara sekian banyak kalau dunia ini udah semakin tua. Betul Bu ya? Jadi Allah menyampaikan, Masya Allah, fartaqib yauma ta'tis sama bidkhanim mubin. Satu di antara sekian banyak tanda-tanda kiamat secara alam. Ini secara alam dulu Bu ya. Langit ini sudah mulai banyak sesuatu yang membuat manusia sudah tidak nyaman. Kabut bertebaran di mana-mana. Ini salah satu. Dalam hadis, Baginda Rasulullah SAW juga menyampaikan beberapa tanda-tanda kiamat yang kalau kita perhatiin sekarang udah pada muncul nih. Yang paling jelas contoh, yuhibbunal kusur wa yansaunal kubur. Kusur, kubur. Padanan katanya bagus Bu ya. Yuhibbunal kusur wa yansaunal kubur. Kusur itu qasrun, bangunan-bangunan tinggi, pencakar langit. Enaknya jadi orang Islam, Allah tuh udah banyak ngasih informasi, ilmu. Tinggal kita mau nggak pakai ilmu itu.
Satu di antara tanda-tanda kiamat, manusia berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit tapi lupa dengan rumah yang paling abadi, kuburannya masing-masing. Nah, ini tanda udah ada belum nih sekarang? Udah. Waduh, Burj Al Khalifah, Iya. Dubai. Belum lagi di Jeddah, MBS, Iya. Raja Muhammad, Pangeran Muhammad bin Salman mau bikin tandingan dari Burj Al Khalifah, tanda-tanda kiamat. Nah, ternyata tanda-tanda kiamat itu Allah sampaikan bukan hanya dalam bentuk secara alami saja. Secara akhlak pun sudah ada. Polusinya bukan polusi udara, polusi hati. Itu yang harus diperhatikan. Terus sekarang begini Ustadz, bagaimana kalau ada di satu tempat orangnya baik Pak Ustadz. Rajin sholat, sedekah rutin, sama tetangga peduli, Masya Allah gitu ya Bu. Di sebelahnya ada anak yatim dia nafkahin, di sebelahnya lagi ada janda tua juga dia santunin, sebelah sono lagi ada janda muda dia. Nah ini sebenarnya sudah tanda-tanda orangnya baik. Tapi Pak Ustadz ya Allah, terjadilah gempa bumi di daerah dia. Ibu ingat kejadian di Palu? Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi. Ya. Itu likuifasi Bang. Likuifraksi. Ya. Kemudian tsunami, tanah longsor ya Allah. Kita lihat. Yang jadi korban ada orang baik. Betul nggak Bu? Betul. Ada orang soleh. Betul. Ada orang yang setengah baik. Betul. Sholat terus maksiat jalan. Ada orang yang enggak ada baik-baiknya. Nah ini kita ngaji. Ini mudah-mudahan bisa jadi kupasan dari ayat ini. Jadi Baginda Rasulullah menyampaikan kalau ada orang yang baik kemudian kena jadi korban bencana alam, maka itu adalah imtihanan lahum, ujian. Apa Bu? Ujian. Yang namanya orang baik kudu diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau tahu sejauh mana ketika dia diuji, makin jauh apa makin dekat sama Allah. Betul nggak? Kita kan dekat sama Allah dalam dua hal doang. Satu lagi susah, dua mau mati. Betul nggak? Iya. Lagi susah ya Allah, zuhur saking susahnya Bang, 8 rakaat. Yo. Saking pengen deket sama Allah. Lagi susah, lagi seneng, kita sering lupa sama Allah. Ini orang baik banget ya Allah, dia nggak pernah nyakitin perasaan orang. Kena juga, rumahnya habis sama tanah longsor. Allah lagi uji ini orang. Dia bergeser dari imannya menjauh atau jangan-jangan itu sebuah hikmah sehingga musibah jadi undangan untuk dia lebih dekat dengan Allah. Orang yang soleh, orang yang baik. Orang yang setengah baik sama saat itu rumahnya habis juga Bu. Istrinya meninggal, anak-anaknya ditelan bumi. Ini orang setengah baik. Maka tragedi buat orang ini adalah nasihatan. Teguran buat orang itu. Yang namanya orang kalau lagi lupa kudu ditegor apa kagak? Ditegor. Kudu diingetin. Jangan lupa ingat Allah, zakat. Jangan lupa infak. Jangan lupa sedekah. Mungkin ada hal yang dia lupa sehingga rumahnya habis. Orang yang setengah baik begini maka itu jadi nasihat. Nasihatan lahum. Jadi nasihat buat orang yang setengah baik. Ada Bu, orang yang kagak ada baiknya. Minal nyinyirin, wal julitin, wal kepoin. PHP-in orang terus. Bilang sama tetangga, jangan lupa ya besok saya mau ngasih sedekah. Nggak lama, bercanda. Orang di PHP-in, nggak ada baik-baiknya. Dari Allah jauh, dari masyarakat jauh, mabuk iya, zina tiap hari. Kena juga tragedi ini. Habis rumahnya, azaban lahum. Azab hukuman buat orang itu. Pertanyaannya, sekarang yang lagi kena tragedi kita nih. Ini Ustadz, kalau buat saya ujian, teguran, apa hukuman? Ingat tuh Bu, ujian, teguran, hukuman. Ujian buat orang yang baik. Teguran buat orang yang setengah baik. Hukuman buat orang yang kagak ada baiknya.
Ibu kena tragedi, ya Allah, rumah hilang, suami udah digadein. Ini udah benar-benar amsyong dah urusan. Nggak usah nyalahin orang lain. Jangan-jangan di sono kampungnya banyak maksiat. Cara berpikirnya salah. Paling enak hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tanya, apakah ini ujian? Apakah ini teguran? Jangan-jangan ini adalah hukuman buat saya. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Gimana ya? Ini Apa paham kagak nih ya? Paham kira-kira ya? kagak, iya makanya. Saya tadi pas Ustadz ngomong, Manggut-manggut. ini nggak ngerti itu. Ada yang mau nanya? Siapa? Silakan. Oh, Bapak silakan Pak, Fadol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Pak Ustadz. Yes, siap Pak. Nama saya Pak Kuntadi dari Majelis Taklim Masjid Al-Hikmah Pondok Labu. Ya. Ingin menanyakan ini Tad, bagaimana tanggapan Pak Ustadz tentang tetangga kita yang suka bakar-bakar sampah dan mengganggu lingkungan sekitarnya. Wah. Pak, tetangga kita apa tetangga Bapak? Tetangga kita berarti. Masa ini bahasa dia, tanah kita. Iya, tanah kita. Mau ngomong berdua Tetangga kan? kita itu. Iya. Iya, iya. Ya. Ya. Tentang bakar sampah. Yang Sampah dan mengganggu lingkungan Iya. sekitarnya. sekitar, ya. Baik, makasih banyak Pak Kun Siap. tadi. Ini saya juga ngalamin Ustadz. Oh, Di tempat saya. ngalamin dibakar. Wah. Jadi tempat saya usaha nih di belakang ini suka bakar sampah juga. Kalau diingetin malah galakan dia dari kita. Ih. Nah itu gimana itu ya Bu ya? Nah gimana? Siap. Ini kalau bahasa orang Betawi nabun. Betul ya? Ya itu udah kebiasaan Nabun. juga ya, nggak bisa disalahin juga. Nggak Gimana? bisa. Ini kalau kita lihat dah orang yang pada nabun biasanya orang-orang dulu. Betul nggak? Tuh. Saya jarang lihat anak-anak muda nabun. Kita lihat ya aki-aki kan gitu. Aki-aki tahu sendiri kayak. Dibilangin galakan dia. Iya. Ya kan? Malah di tempat saya ada engkong-engkong tuh kalau nggak nabun hidup nggak afdol. Oh iya. Karena kenapa? Niatnya baik, bener Bang. Iya. Sampah dia kumpulin gitu ya, baik. Tinggal caranya aja. Gimana sih cara kita nasehatin orang model begini? Ini kan realistis nih, keseharian kita banget. Iya. Orang tua gimana pun kan balik lagi kayak orok. Makin susah dibilangin, betul nggak? Iya. Makanya dalam urusan kebaikan, kita punya niat baik, caranya harus baik Bu. Niat baik nggak sampai kalau tidak dengan cara yang baik. Dia niatnya baik, kita niatnya baik. Beliau yang nabun kan niatnya baik. Betul. Supaya nggak ada sampah di mana-mana. Iya, Kita juga niatnya baik. Ini polusi kemana-mana, betul nggak Bu? Betul. Mana ada orok di sebelah, pada batuk 2 hari pada bengek. Iya benar. Nah harus dengan cara yang baik, bil hikmah, dengan kata-kata hikmah. Ajak dulu makan, hobinya apa, perutnya kenyangin, bawain deh tuh biskuit gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, kalengnya gambar biskuit isinya rengginang, bawain aja nggak apa-apa. Kan gitu. Orang kalau udah demen, bahasa sahabat, diajak ngobrol juga enak. Perlu waktu emang Bu, namanya juga orang tua. Nah sebenarnya ini pilihan. Manusia itu kan Allah memberikan 2 kecenderungan. Ibu hafal nih ayatnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tuh nitipin 2 kecenderungan dalam hati kita. Cenderung berbuat jahat, cenderung berbuat baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Orang yang ngikutin panggilan kebaikannya, jangankan di mata Allah, depan orang lain dia juga jadi orang baik. Tapi kalau panggilannya dia ikutin panggilan kejahatan, maka banyak orang yang niatnya baik malah dinilai jahat. Maka dalam kajian hukum fikih ada namanya urf Bang David. Iya. Urf itu adalah hukum setempat yang berlaku. Nggak tercatat di hukum agama, nggak ada. Bahkan di hukum negara nggak tercatat. Contoh, saya orang taunya ustadz, kata orang nih. Ustadz Zaki ustadz, katanya. Kan namanya ustadz kalau sholat di masjid Pak, kalau bisa pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci yang wangi. Betul nggak? Betul.
Sekarang saya sholat di masjid berjamaah, pakai celana buntung, di bawah dengkul sih, nutupin aurat. Kaosnya kaos tank top. Lah, You can see my ketek. ya salam. Kan begitu. Secara hukum fikih sah apa enggak sebenarnya Bu saya? Sah. Nah, secara fikih. Orang nutupin aurat kok. Tapi secara urf itu etika, adab, pendapat masyarakat. Wah Ustadz, kayak udah setengah gesrek nih otak ini. Kan gitu. Jadi ternyata beragama itu bukan hanya kita membenahi sholat. Tapi bagaimana kita menghargai urf, hukum, adat, istiadat yang ada. Contoh, Ibu masih ingat yang viral jamaah dari Makassar pulang haji pakai emas. Waduh itu kalung 3 kilo. Yang kanan, yang kiri masing-masing 2 kilo. Di rumah gak kemana-mana, keberatan. Ketika saya tanya, ternyata saya ditanya sama wartawan nih Bang David, itu sombong gak Ustadz? Ntar saya tanya dulu yang orang Makassar. Ternyata ya Allah, itu adalah bagian dari kebanggaan mereka ketika bisa berangkat haji. Ketika saya tanya, kenapa kok bangga dengan harta yang dibawa dari Saudi? Ya Allah Pak Ustadz, sekarang aja orang pamer-pamer bangga, masa kita ibadah bahagia nggak boleh pamer? Artinya ada hukum yang harus kita hargai Pak. Nah inilah yang mesti diberi pemahaman ke orang-orang tua kita yang masih hobinya nabung. Tapi ingat ada caranya, bil hikmah, dengan kalimat hikmah. Yang kedua, bil mau'izotil hasanah, dengan kata-kata yang baik. Kalau bisa ajak Pak RT, dikasih arahan. Kan banyak sekarang solusi selain nabun Bu ya. Apa bisa dikumpulin, kerjasama dengan pasukan warna apa itu namanya? Oren. Dikasih uang tips lebih, solusi banyak. Cuman karena ini sudah bagian dari tradisi yang kalau nggak dilakukan nggak afdol. Kebiasaan. Nah itu kebiasaan. Yang harus dirubah sedikit demi sedikit. Gitu. Oke, baik. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz Zaki ya Ibu. Jadi kalau misalnya masih ada yang kebiasaan nabun ya, kita ngerasa keganggu sama kebiasaannya, ngomongnya baik-baik. Jangan di depan orang, kalau bisa berdua tadi kata Ustadz, ajak makan. Kasih rengginang, isi biskuit, isi rengginang. Say, Ustadz. Ya. Ini koreksi buat kita semua, termasuk saya juga ngalamin susah ngomongin sama orang yang punya kebiasaan kayak gitu. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Ya penting menjaga lingkungan, pasti ada solusinya. Baik, jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan lagi buat Anda pemirsa, saudaraku dimanapun saja Anda berada, tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.
Tidak jarang dalam kehidupan kita melakukan pembenaran atas nama ekonomi. Merusak alam, mengeksplorasi alam, mengambil kekayaannya baik itu tambang, ya, emas, batu bara dan lain sebagainya. Tapi kita tidak memperhatikan aspek lingkungan yang memiliki dampak kesehatan bagi masyarakat yang tinggal yang ada di sekitarnya. Nah, tema yang akan kita angkat kali ini dalam tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita adalah bermegah-megahan tapi merusak. Karena itu waktu dan tempat kami persilakan kepada gurunda kita Al-Mukarramah Ustazah Yuli Yasin. Silakan, fadhol. Terima kasih Bang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, langsung semangat. Alhamdulillah. Ancaman ajab yang sangat pedih bagi manusia yang bermegah-megahan. At-takatsur ini kan saling banyak-banyakan harta, saling tinggi-tinggian jabatan, saling tinggi-tinggian pendidikan kalau emang enggak ikhlas. Itu at-takatsur, saling banyak-banyakan. Nah, bahasa terjemahan Kementerian Agamanya tadi bermegah-megahan. Nah, itu menceritakan bahwa ada kaum yang alhaqum itu terlena, lupa. Karena saking semangatnya tadi banyak-banyakan harta. Kata Allah, kalla, jangan begitu. Saya lamun. Nanti ente tahu apa akibatnya. Enggak cukup sekali Allah melarang, tapi summa kalla saufa ta'lamun. Nah, nanti ente akan jangan begitu. Jangan takatsur, jangan bermegah-megahan. Jangan dilenakan oleh mencari harta. Tadi mengeksplor sumber alam dari bumi gitu ya, apalagi tanpa mengindahkan akibat kepada bumi kita, kepada lingkungan kita. Apakah itu merusak atau tidak? Nah, itu at-takatsur, keren-kerenan. Nah, apalagi kita nih sedang bermedsos ya. Maksudnya medsos sekarang udah tambah canggih, tambah mudah. Nah, ini ibu-ibu pasti pada punya IG kan ya? Atau minimal Facebook. Karena kata putri saya kalau IG biarkan anak-anak muda katanya Bu. Kalau kita di Facebook aja mainnya. Nah, ini kita kenal dengan flexing. Oh, dikit-dikit bapaknya beliin tas baru, pamer di medsos gitu ya. Nah, ini apakah ini termasuk at-takatsur? Itu hanya kita yang bisa mengetahui ini niatnya at-tahadus bin nikmah atau pamer. Nah, ini tipis bedanya ya antara tahadus bin nikmah yang memang diperintahkan oleh Allah dengan at-takatsur, dengan pamer, pengen dilihat orang lebih keren gitu kan, lebih sayang suaminya gitu kalau ulang tahun pakai bawain bunga gitu ya, atau keliling Eropa gitu kan. Ini Allah melarang kita untuk at-takatsur. Maka Allah diturunkan ayat ini juga karena orang Ansor itu begitu membangga-banggakan. Saya punya ini, saya punya itu dan seterusnya. Jadi kita tidak boleh melakukan hal tersebut karena membangga-banggakan diri, sombong itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci. Nih, ibu-ibu jangan sampai ketemu temen cuman pakai motor butut pura-pura enggak kenal. Wala tusair khaddaka aninas. Jadi jangan memalingkan muka dari manusia karena kita merasa lebih keren. Padahal kita juga numpang pakai mobil bos gitu ya. Padahal di rumah motornya butut juga. Wala tamsi fil ardi maroha. Kita gak boleh jalan bersombong, artinya gayanya di keren-kerenin gitu ya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai orang sombong dan suka membangga-banggakan diri. Nah, seperti halnya yang tadi disinggung oleh Bang David tentang orang yang prewedding di Bromo. Itu takatsur. Karena dia pengen kelihatan preweddingnya lebih keren. Akhirnya merusak alam. Nah, ini bagian dari israf, berlebih-lebihan. Betul, Allah memberikan keluangan kepada kita. Membolehkan kita menikmati apa yang ada di muka bumi, tapi tidak boleh berlebihan bahkan merusak bumi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. At-takatsur, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang
berlebih-lebihan ya, yang membangga-banggakan diri karena semua yang semua kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya ada atau bapak-bapak? Silakan Ibu. Namanya siapa dan pertanyaannya apa? Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hamda dari Majelis Taklim Al-Hikmah, Komplek DDN 2 Pondok Labu. Terima kasih Ustazah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya antara berhubungan dengan tidak dengan tema kali ini. Ini berhubungan dengan yang tadi akibat dari kerusakan polusi udara akibat banyak orang-orang yang mungkin bermegah-megah lupa menjaga lingkungan. Akibatnya efeknya terutama ke diri saya sendiri terutama ya. Di rumah saya itu ada cucu masih kecil umur 2 tahun. Mereka itu kan masih harus berinteraksi dengan alam gitu ya. Sementara kalau diajak keluar polusi udaranya nggak bagus. Kalau di rumah aja nggak bagus juga buat perkembangan mentalnya gitu. Solusinya seperti apa yang buat kami ini menghadapi cuaca seperti ini untuk anak-anak yang di bawah umur terutama balita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Langsung dijawab nih. Silakan Ustazah. Ini jadi parenting nih. Iya benar. Baik. Nah mungkin yang bisa kita lakukan sekarang ya kita harus mengikuti apa anjuran dari pemerintah ya atau dari dinas kesehatan bahwa memang udara kita sekarang tidak sehat. Jadi ya harus tinggal di rumah atau jika memungkinkan finansial neneknya ya atau ibu bapaknya maka bisa diajak ke puncak kali ya Bang David ya untuk mencari udara yang lebih segar gitu ya. Untuk jangka panjangnya apa? Ini saya ingin menceritakan cerita sahabat Abi Darda. Jadi Abu Darda ini sudah sangat sepuh. Suatu hari sahabat lain lewat ke rumah Abu Darda. Dia lagi nanam pohon. Usianya udah sepuh. Artinya untuk masuk liang lahat itu tinggal beberapa hari. Maka kata sahabat heran, ngapain Abu Darda kamu nanam pohon? Pohon itu baru berbuah sekian tahun dan kamu mungkin sudah wafat. Kata Abu Darda apa? Loh, emang kenapa? Kalau saya cuma dapat pahala menanam pohon, sementara hasil dari pohon ini akan dinikmati oleh anak cucu saya. Nah ini jadi PR bagi kita ibu bapak. Memperbaiki lingkungan kita yang sudah kadung rusak. Nah ini juga bagian dari takatsur tadi. Para pemilik pabrik ingin berlomba-lomba yang belum masuk 10 naga pengen X9 masuk 10. Udah nambah sekarang. Udah berapa itu naganya ya. Banyak aja pokoknya. Artinya ingin menjadi kaya. Membuat lagi pabrik di mana dipotong semua hutan ya. Kita sudah tidak punya lagi di Jakarta kebun hijau gitu ya, hutan tengah kota. Nah, ini adalah PR ya, PR untuk kita semua untuk memulai memperbaiki alam yang sudah terlanjur rusak untuk siapa? Untuk anak cucu kita. Jadi kita jangan egois ya, Bang David, kita juga harus makanya tadi kan yang hadis tadi itu Bang David. Wa inja'at ala ahadikum al-qiyamah ya. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda kiamat sudah dekat dan kita masih punya benih, maka tanam. Nah, itu tanam di sana maksudnya saking Islam itu memperhatikan lingkungan. Jangan sampai ya yang sekarang terjadi ini karena kita tidak memperhatikan lingkungan ya. Begitu Bang David. Semoga menjawab ya Bu ya. Mudah-mudahan ada rizkinya ya untuk bawa jalan-jalan cucunya. Mencari udara segar. Udah tanam-tanam di rumah. Tanam pohon. Tanam pohon ya Ibu Alhamdulillah. Dari polusi. Alhamdulillah. Jadi memang yang disampaikan ini jangka pendeknya buat kita adalah itu ya. Ya kita menanam pohon sampai nanti mungkin jangka panjangnya ada pohon itu baik dan juga menjaga anak-anak kita ya sementara ini healing dulu. Mungkin jangka panjangnya ada kebijakan dari pemerintah juga untuk mengingatkan kepada pelaku industri untuk tidak membiarkan limbah industrinya baik itu asap maupun limbah cairannya itu bisa merugikan masyarakat seperti yang dialami saat ini yang diduga keras adalah akibat dari polusi dari limbah industri. Baik. Kita akan lanjutkan lagi bahasannya. Terima kasih banyak Ustazah, terima kasih ilmunya. Habis ini kita akan ngaji bareng dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberikan hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa yang tadi sama-sama kita simak, yang dibacakan dengan merdu oleh Ustazah Kaila adalah surah Al-An'am ayat 165. Saya tadi sudah membacakan terjemahannya, mari sama-sama kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Kiai Haji Aji Nugroho. Fadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pagi yang indah kita mendengarkan lantunan ayat yang sungguh merdu sekali, menyentuh relung-relung yang ada dalam hati kita, sekaligus mengingatkan kita akan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita sebagai makhluk yang istimewa. Bagaimana bisa dikatakan istimewa? Di saat Allah menciptakan makhluk lain yang istimewa, Allah memberikan bentuk yang istimewa lagi di antara makhluk yang lain yang namanya adalah manusia. Kenapa begitu? Karena manusia ini berbeda dengan makhluk-makhluk yang diciptakan daripada makhluk sebelumnya. Malaikat bisa taat dan dia tidak bisa berdosa karena malaikat tidak memiliki sifat yang melekat dalam diri manusia. Apa itu wujudnya? Salah satu di antaranya adalah hawa nafsu. Oleh karena itulah kita diingatkan dalam ayat ini, khususnya dalam surat Al-An'am ayat 165. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan dalam surat tersebut, salah satu di antaranya adalah Allah telah menjadikan kita makhluk yang istimewa sehingga kita bisa menempati tempat yang istimewa, yang disebut dengan istilah bumi, di mana kita bisa tinggal dan menghirup udara yang sangat sejuk sekali yang bernama oksigen. Kalau kita melihat alam yang lain mungkin kita akan kesulitan menemukan hal yang sama dengan bumi ini. Berapa banyak astronot pergi ke luar negeri untuk mencari sesuatu yang sama dengan bumi, tapi dia tidak pernah mendapatkan hal tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena bumi adalah tempat yang istimewa dan ditempatkan di dalam bumi ini adalah makhluk istimewa. Salah satu di antara adalah kita semua yang hadir di tempat ini. Semoga keistimewaan ini menyebabkan kita yang berasal dari surga dan akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kecuali yang tidak mau. Siapa itu? Mereka yang mengatakan iman tapi merusak keimanannya. Saya teringat salah satu kata Nabi, aksaru munafiki min ummati qurra'uha. Kebanyakan orang munafik dari umatku rata-rata para pembaca Al-Quran. Tahu dalilnya tapi masih melanggar apa yang Allah perintahkan. Dilarang untuk merusak, masih saja merusak. Inilah yang kemudian menjadi sebuah iktibar. Di dalam ayat ini keistimewaan itu diwujudkan. Kita menjadi khalifah. Khalaif adalah jamak daripada khalifah. Pemimpin-pemimpin yang ada di bumi adalah orang yang bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi ini. Sehingga bumi ini menjadi tempat yang representatif untuk kehidupan manusia. Tapi yang menarik, tanggung jawab itu seiring dengan sifat manusia yang serakah dan tamak. Dia meninggalkan amanah dan cenderung untuk memperkuat hawa nafsu dan kemudian merusak ekosistem yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, mulailah terjadi pencemaran, mulailah terjadi polusi akibat daripada ulah tangan manusia. Maka dalam ayat yang lain diterjemahkan, Dzoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya daratan dan lautan itu akibat ulah tangan manusia. Sebagaimana yang terjadi pada umat sebelumnya. Oleh karena itulah kita diminta untuk kembali kepada Allah. Salah satu perwujudan kembali itu, mari kita kembali untuk merawat alam semesta ini sebagaimana Allah memberikan kepada kita semua.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah juga memberikan sebuah informasi yang menarik. Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din. Allah itu meninggikan derajat antara satu dengan yang lainnya. Kalau saya terjemahkan dalam kalimat yang sederhana, bahwa manusia itu diskenario oleh Allah menjadi makhluk yang berbeda-beda, tidak sama. Mulai dari sisi pendapatan, mulai dari sisi penghasilan, mulai dari sisi kehidupan, semuanya berbeda-beda. Akar hidup ini senantiasa dinamis. Tapi yang menarik, setiap amanah yang diberikan oleh Allah akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah ketika orang itu akan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tertarik ketika Nabi Muhammad Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Ketika dia naik ke surga, apa kata Nabi? Ittola'tu alal jannah fawajadtu aksaru ahliya al-fuqara. Ketika aku naik ke surga, aku mendapatinya penghuni surga itu kebanyakan orang miskin. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak ada yang ditanya oleh Allah. Hartamu dari mana? Saya enggak punya harta Allah. Rezeki zakatmu bagaimana? Gimana saya bisa zakat? Ya Allah, saya harta aja enggak punya. Oleh karena itu, ini bukan memotivasi untuk menjadi miskin, bukan. Ini paling tidak menjadi iktibar bagi kita semua. Setiap harta yang melekat di dalam diri kita, itu akan menjadi pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menarik dalam hadis yang lain, salah satu doa yang tidak pernah tertolak adalah doanya pemimpin yang adil. Orang kaya yang hobi menginfakkan hartanya adalah menjadi kunci di mana dia sudah menjadi malaikat, berperan menjadi tangan panjang Tuhan untuk memudahkan kesulitan-kesulitan orang lain. Maka meningkat tingginya derajat seseorang, barangkali itu adalah bagian daripada doa orang lain. Barangkali itu menjadi fitnah dunia yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka proses inilah yang kemudian menyebabkan terkadang orang itu merasa sombong karena harta yang dimilikinya. Terkadang orang itu merasa berbeda dan memiliki sesuatu yang harus dihormati daripada orang lain. Layaknya dia adalah penguasa kehidupan orang lain. Inilah cara ciri khas yang menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam dosa yang besar. Salah satu di antaranya adalah merasa istimewa daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka dalam ayat ini dijelaskan, liyabluwakum fi ma'atakum. Ini memberikan informasi bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh kita ini bagian daripada ujian yang Allah berikan yang nantinya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kesimpulan bagi kita semua, siapkah kita untuk menjadi orang-orang yang akan bertanggung jawab terhadap kehidupan yang melekat dalam diri kita. Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang lain, kalau kita cermati di dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Kalau di dalam ayat ini Allah memberikan kita sebuah deskripsi sederhana. Salah satu di antaranya, manusia yang baik adalah manusia yang tidak pernah melakukan kerusakan di alam semesta ini. Karena apa? Di dalam ayat ini ada 4 informasi yang ingin diinformasikan oleh Allah. Yang pertama, larangan untuk melakukan sebuah kerusakan. Karena kerusakan itu dibuat oleh manusia dan akan kembali kepada manusia. Maka definisi lingkungan itu adalah segala sesuatu yang akan mempengaruhi tumbuh kembangnya manusia. Kalau seandainya dia hidup di lingkungan yang buruk, maka dia akan tumbuh menjadi manusia yang buruk. Dalam istilah itu muncul sebuah kalimat, al-insan ibnu al-bi'ah, manusia itu adalah anak lingkungan. Maka lingkungan yang baik akan menjadikan manusia itu menjadi pribadi yang baik, dan lingkungan yang buruk akan menjadikan manusia itu menjadi orang yang buruk. Sehat dan tidaknya seseorang tersebut tergantung atau berkaitan, tergantung dengan lingkungan yang dia tinggali. Yeah. Inilah yang kemudian menjadikan kita introspeksi. Kata Allah dalam kalimat ini, ba'da islahiha. Kalimat islahiha ini apa? Dulu pernah rusak, Allah telah memperbaikinya. Sekarang jangan dirusak lagi dong. Yeah. Kalau seandainya dirusak lagi, itulah akibat ulah tangan engkau. Dibikinkan sanitasi untuk peredaran air, supaya air hujan itu masuk ke lubang itu, ditutup alasannya untuk tempat parkir. Mohon maaf, betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Jahat apa jahat? Jahat. Loh, ini salah satu fakta yang ada, yang pernah kita lihat dan mungkin terjadi dalam lingkungan kita. Untuk melebarkan jalan, tapi lupa
bahwa jalan tersebut adalah bagian yang akan dilewati oleh alam yang lain. Salah satu diantaranya adalah air yang turun dari langit dan akan dimasukkan ke dalam lewat tempat-tempat yang telah disediakan. Maka boleh menutup asal jangan merusak ekosistem. Salah satu diantaranya adalah mungkin memberikan tempat-tempat di mana air itu masih tetap bisa mengalir dan tidak berhenti di tempat yang akan merusak. Salah satu diantaranya adalah jalan raya. Diperbaiki, rusak kembali. Diperbaiki, rusak kembali. Siapa yang merusak? Bukan Allah, tapi manusia. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Kiai Haji. Sama-sama, Kiai. Beliau pas sekali kalau membahas Al-Quran, Ibu, karena beliau juga ahli tafsir. Terus juga beliau ini tafsirnya ini juga tafsir Tarbawi ya. Nah ini biasanya pendekatannya ini tematik nih, metodenya maudhu'i. Nah, jadi pembahasannya cukup dalam dengan beliau. Silakan yang mau bertanya kepada guru kita, Kiai Haji Nugroho, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Stiani ingin bertanya, bagaimana tanggapan Islam terhadap pengendara motor yang asapnya mengganggu pengendara lain dan bagaimana cara terbaiknya untuk menegurnya? Bentar Bu, bentar. Ini pengendara motor yang asapnya mengganggu pengendara lain. Yang lebih parah Bu, pengendara motor yang asap motor dan asap rokoknya mengganggu pengendara yang lain. Kadang-kadang gitu, itu lebih parah. Silakan, terima kasih banyak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menarik, saya kira kebisingan, polusi itu terjadi akibat lagi-lagi adalah manusia itu sendiri. Saya ingin, karena tadi disinggung tentang pendidikan, ada 3 teori yang menarik ketika berbicara pendidikan. 1, pewarisan ilmu pengetahuan, bahwa suara bising itu mengganggu orang lain, perlu itu diterjemahkan kepada masyarakat supaya tidak salah. Bagaimana dia merepresentasikan apa yang harus dia miliki dan supaya tidak mengganggu orang lain. Bising itu untuk diri sendiri tidak masalah, tapi bagi orang lain sudah mengganggu. Yang kedua, pewarisan nilai-nilai. Nilai-nilai itu adalah salah satu karakteristik yang ada di bangsa kita. Sopan, santun, dan tidak mengganggu, tidak berisik adalah bagian yang melekat. Sehingga ingin saya terjemahkan adalah saat ini banyak orang melupakan nilai-nilai tersebut. Sehingga ketika dia melupakan nilai-nilai tersebut berakibat bahwa orang tersebut menjadi orang yang hidup di dunianya sendiri, bukan di dunia dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir, pewarisan kebudayaan. Budaya kita adalah budaya bangsa yang mampu menghargai orang lain. Ketika seseorang tersebut berbuat yang tidak mampu menghargai orang lain, sungguh ini perbuatan yang menurut kacamata sosial adalah perbuatan tercela, yang harapannya orang semacam ini akan mendapatkan sesuatu yang buruk mungkin bagi dirinya sendiri dan tidak mengakibatkan bagi orang lain. Maka dari sini yang ingin disampaikan kepada orang yang telah berbuat semacam itu, pertama, kita teringat dalam sebuah hadis yang mengatakan ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Maka orang yang sudah menasihati orang lain sesungguhnya dia sedang menjalankan agama. Masya Allah. Maka jangan pernah lelah untuk menasihati orang lain. Karena dengan nasihat itu jangan-jangan engkau akan masuk surga dengan nasihat yang pernah engkau sampaikan. Ya Allah. Jangan pernah, saya ulangi lagi. Jangan pernah berhenti untuk menasihati orang lain. Karena ketika engkau menasihati orang lain, sesungguhnya engkau sedang menjalankan agama. Jangan-jangan perbuatan itu adalah bagian wasilah kita ini akan masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kiai. Jadi solusinya orang yang naik motor ini gimana, Kiai? Jadi kalau naik motor asapnya merugikan yang lain ya, bisingnya juga dengan apa yang disampaikan Kiai juga harus peduli terhadap sesama ya. Gitu mungkin bisa cek asap knalpotnya, emisinya. Kedua juga sekarang lagi ngetren suara knalpot itu ya trung tung 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 motor trung tung ya, itu coba di ini memang ngetren tapi jangan sampai ngeganggu orang. Kayak tadi ada 3 nilai yang harus kita jaga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kiai bisa meresap dalam diri kita dan sadar bahwa kita juga punya akar budaya yang cukup bagus kok, yaitu saling menghargai terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tentunya kita akan
belajar membaca Al-Quran bersama dengan guru kita Kiai Munawir Ngajir. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Bu, Pak, saya mau pantun boleh? Beli kayu di kali pasir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Al Hikmah, daerah Pondok Labu, insya Allah mudah-mudahan calon penghuni surganya Allah. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Munawir Ngajir tidak sendirian. Ini kan mau ngaji bareng-bareng. Kalau saya ngajarin ilmunya ketinggian, ya. Ngaji bareng-bareng, coba Bu Lasmida baca dulu surah Ar-Rahman. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insu qablahum wala jan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Coba pemirsa dan juga yang ada jamaah di sini kita bareng-bareng. Saya kepengin denger bareng-bareng ngaji. Siji loro telu. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bikuma tukadziban. Ya begitu pemirsa. Tar dulu. Sadaqallah. Ma. 1, 2, 3. Ayo bapak-bapak. Asik, semangat habis makan. Habis makan. Alhamdulillah. Yuk kita praktekkan pemirsa yang ada di rumah dan juga yang lagi sakit. Mungkin hari ini sambil terbaring melihat juga menambahkan ilmu kita. Ya Bu ya? Ya. Ya Pak ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Emang beda. Ya beda. Ini ajarin nama barang-barang pertama sama yang pertama tadi yang dibaca beda. Iya, beda. Alhamdulillah. Yuk 1 ayat dulu ya Bu ya.
Ini lafal fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Di sini perhatikan ada robba di sini harus ditekan ya, Pak. Robba. Robba. Robbi. Robbi. Robbaba. Robbaba. Yurabbibu. Yurabbibu. Tarbiban. Nah, di sini ada mudhoaf di tasydid. Apa namanya? Harus dibaca sidah ya. Ya, Pak ya. Coba Pak, coba Pak, coba. Fabi ayyi alahi rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Tadi coba sebelum Bu Lasmida mendengarkan, coba lagi nih Fabi ayyi alahi. Coba Bu Lasmida. Bu Lasmida, 1 loro 3. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Yuk, kita sekali lagi. 1, 2, 3. Fabi ayyi Oke, bersama dengan pemirsa yang ada di rumah. Nanti wakofnya di sini dulu ya. Coba sampai lam yadmithun. Begitu ya wakofnya, sampai di sini ya, berhentinya ya dari sini sampai sini biar napasnya mampu ya. Biar napasnya 1, 2, 3. Udah segitu aja, udah segitu aja. Udah. Yo, barang baca. Baca. Saya dulu, nanti tinggal pemirsa dan juga jamaah. Fihin naqasiratut tarfi lam yadmithun. 1, 2, 3. Nah, ini baru cakep. Ya. Di sini kan ada namanya tanda wakof, ada namanya lam alif. Lam alif lebih baik lanjut daripada berhenti. Lebih baik lanjut daripada berhenti. Nah, kalau berhentinya di lam yadmithunna, ngulanginya nanti dari lam di sini, amil. Ngulanginya dari mana? Dari lafaz lam. Dari lam mana, Bu? Lam. Lam yadmithunna insun qablahum wala jan. 1, 2, 3. Lam yadmithunna insun qablahum wala jan. Pak. Ya. Kalau ada nun bertasdid dibaca apa ya, Pak ya? Yang ditanya bapak-bapak. Di dalam kitab Hidayatus Tibyan dijelaskan begini. Wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mimiwan nuni idza masudida. Understand? Yes. Wa ghunnatun wajib dibaca ghun. Nah, hurufnya cuman ada 2. Nun bertasdid dan mim bertasdid. Understand? Yes. Oke, langsung. Di sini ada lafal insun. Jadi dibaca Pak. Artinya Mar. Ini mau ngomong kenceng takut salah. Ya. Dibaca Mar. samar, tidak jelas. Cowok bukan, cewek bukan. Transparan, begitu ya. Masya Allah. Nah, emang ada syairnya dalam Syekh Al-Imam Jamhuri menjelaskan di dalam kitabnya, yaitu wa akhfiyanna 'inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatu ashfarifi. Dibaca ifa karena bertemu dengan huruf 15. Apabila ada nun mati atau tan, maka dibaca Pak. Kemudian di sini ada lafal qabalahum.
qablahum. Berarti dibaca? Dibaca? Apaan? Nah, kolkolah artinya apa? Mantul. Loncat. Ya. Mantul, loncat. Jadi di situ dipantulin. Ya gitu. Kayak bola. Nah. Qoba. 1, 2, 3. Qoba. Kok. Coba ibu. Coba ibu yang pakai kacamata. Koki ku keko. Oh, masih pakai hames. Masih pakai huruf kaf, ya. Masih pakai huruf kaf. Coba bulas midah. Bulas midah, coba silakan bulas. Koki ku keko. Nah, begitu. Itu namanya kolkolak. Qoba. Nah, begitu. Qablahum. Nah, tapi kalau misalkan suruhnya mah bisa aja nih. Allah, mudah-mudahan ini ini membawa ghiroh kita, pelajaran ke depannya. Yuk kita sibukkan dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Dan saya mohon maaf tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berdoa bersama dengan guru kita. Tetaplah di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yamkau adimi sultanik. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa husni alaika khaira kullah. Nashkuruka wa la nakfuruka wa nahla'u wa natruku man yahjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahbit narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhik. Allahumma tawwil umurana wa sahhi adzasana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana binuril imani wal islam. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang kufur atas nikmat-Mu ya Allah. Sehingga nikmat dunia yang Engkau berikan ini kami rusak. Kami tidak bertanggung jawab atas apa yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sadarkan kepada kami untuk dapat hidup bersama dengan alam ini sehingga mampu menjaga dan melestarikannya. Hilangkan sifat tamak dalam diri kami, hilangkan sifat rakus dalam diri kami sehingga kami ini menjadi orang-orang yang baik di mata-Mu dan di mata orang lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang istiqomah dalam kebaikan dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita belajar banyak dan diingatkan lagi akan pentingnya peran kita sebagai manusia di muka bumi ini yang ditunjuk Allah mendapatkan amanah menjadi seorang khalifah, menjaga alam semesta, menjaga lingkungan kita,
Marilah kita mulai membina diri kita dari lingkungan terkecil, dari keluarga kita, istri kita, anak kita, untuk tidak merusak alam, tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena alam yang kita miliki saat ini adalah titipan dari Allah yang nanti akan diteruskan oleh anak keturunan kita nanti. Kalau kita memang orang-orang yang bisa menjaga amanah, insya Allah anak cucu kita kelak juga akan menikmati keindahan alam. Ya, mereka juga layak untuk mendapatkan kebaikan seperti yang kita alami. Saya David Ali undur diri, semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.